Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadi Taqwa Rustam, mahasiswa Universitas Negeri Padang, NIM 18042214, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan menjabarkan tentang konflik dalam pengembangan organisasi dengan mata kuliah pengembangan organisasi. Baik, kita langsung ke slide pertama. Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan keterangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi jika tidak dapat diselesaikan. Ada juga bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, konflik fungsional, konflik disfungsional, dan konflik kinerja perusahaan. Konflik fungsional sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja perusahaan. Sedangkan konflik disfungsional, setiap atau interaksi di antara kelompok yang merugikan perusahaan atau menghalangi pencapaian tujuan perusahaan. Konflik kinerja perusahaan adalah konflik dapat mempunyai dampak positif dan negatif terhadap kinerja perusahaan, tergantung pada sifat konflik dan bagaimana konflik dikelola. Jenis-jenis konflik. Yang pertama adalah konflik dalam diri seseorang, konflik antar individu, antar anggota kelompok, antar perusahaan, dan antar pegawai perusahaan. Ada faktor yang menyebabkan timbulnya konflik. Yang pertama, tujuan yang sama ingin dicapai akan merangsang timbulnya persaingan dan konflik di antara individu atau karyawan. Setiap karyawan selalu berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang lebih baik dari orang lain. Yang kedua, faktor yang menyebabkan timbulnya konflik adalah ego manusia. Ego manusia yang selalu menginginkan lebih berhasil dari manusia lainnya akan menimbulkan persaingan dalam konflik. Kebutuhan material dan non-material yang terbatas akan menyebabkan timbulnya persaingan dan konflik. Setiap orang cenderung untuk dapat memenuhi kebutuhannya lebih baik daripada orang lain. Ada perbedaan pendapat dan salah paham dan perasaan sensitif. Kebaikan dalam persaingan atau dalam konflik. Dapat evaluasi diri demi kemajuan, moral kerja atau prestasi kerja meningkat, mengembangkan diri demi kemajuan karena dorongan persaingan, dan memotivasi dinamika organisasi dan kreativitas karyawan. Selanjutnya adalah keburukan dalam persaingan, kerjasama kurang serasi dan harmonis di antara karyawan, memotivasi sikap emosional karyawan, menimbulkan sikap a priori karyawan, dan meningkatkan absen dan turnover karyawan. Sekian penjabaran materi tentang konflik dalam pengembangan organisasi. Saya Zadi Taqwa Rustam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.